Hai adik-adik, semoga kalian tetap sehat selalu dimanapun kalian berada ya. Hari ini kakak akan membahas tentang matriks matematika kelas 11 SMA. Apa itu matriks? Matriks merupakan kumpulan bilangan yang tersusun atas baris dan kolom. Di mana di dalam matriks itu kita mengenal adanya ordo ya. Di mana ordo itu adalah baris kali kolom. Di mana yang baris itu merupakan yang mendatar, kolom merupakan yang tegak ya. Kakak contohkan ordo ya. Jadi kalau ada ordo 2 kali 1 itu artinya ordonya itu duanya itu adalah yang mendatar, kemudian satu itu yang tegak ya adik-adik. Jadi dua itu, jadi kita mengetahui bahwasanya ada dua baris dan satu kolom ya adik-adik. Kakak contohkan AB ya, artinya ada dua baris dan satu kolom. Kemudian contohnya itu adalah 1 dan 4 ya. Oke. Kemudian ordo 1 kali 2. Ordo 1 kali 2 itu artinya barisnya ada 1, kolomnya ada 2. Barisnya ada 1. Jadi yang mendatar itu hanya 1. Kemudian yang tegak itu ada 2. Contohnya itu 9 dan 5. Kemudian ordo 2 kali 2. Ordo 2 kali 2 artinya barisnya ada 2, kolomnya ada 2 ya. Barisnya ada 2, yang mendatar 2, yang tegaknya ada 2 juga. Oke. Angkanya 1, 2, 3, 4. Kemudian ordo 3 kali 2. Ordo 3 kali 2 itu artinya barisnya yang mendatar itu ada 3, kemudian yang kolomnya itu ada 2. Yang tegaknya ada 2 saja. Kemudian angkanya ini contoh ya. Contohnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke. Dalam matriks ya, kakak contohkan masih contoh ya lagi ya. Misalnya dalam matriks ini, tentukan berapa baris dan kolom dalam matriks tersebut. Jadi kita lihat ya, ingat ya, di dalam matriks itu harus penulisannya baris dulu baru kolomnya biasanya ya. Jadi kita hitung dulu barisnya. Barisnya itu ada berapa? 1, 2, 3. Berarti kita boleh tulis barisnya itu ada 3, kemudian kolomnya itu ada 2 ya. Kolomnya itu yang tegak 1, 2. Kemudian kita bisa menuliskan ordonya. Penulisan ordo itu adalah 3 kali 2 ya. Harus baris dulu baru kolom. Terdapat 2 baris dan 3 kolom ya adik-adik. Kemudian contoh yang lain ya. Contoh yang lain itu tentukan juga ya berapa baris dan kolom ya. Barisnya itu adalah, ingat ya, baris itu harus yang mendatar. Jadi yang mendatar itu ada 2. Ada 2 baris dan kolomnya itu adalah yang tegak. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 2 baris dan 4 kolom. Penulisan ordonya itu adalah ordo 2 kali 4. Oke. Contoh yang lain adalah ini ya. Contoh yang lain nomor 2 ini kita lihat bahwasanya ada 1, 2, 3, 4 baris ya. Ada 4 baris. Ada 4 baris dan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ada 5 kolom. Jadi penulisan ordonya adalah ordo 4 kali 5. Oke, adik-adik mengerti adik-adik? Jadi dasar-dasar dari matriks itu adik-adik harus mengerti baris dan kolom dulu. Jadi kalau penulisannya adalah 1.1 itu artinya baris pertama, kolom pertama ya adik-adik. A1.1 itu artinya baris pertama, kolom pertama. Baris pertama, kolom kedua, baris pertama, kolom ketiga, dan seterusnya. Jadi A2.1 artinya baris kedua, kolom pertama, dan seterusnya sama juga ya adik-adik. Ya. Selanjutnya adalah matriks identitas ya. Di dalam matriks kita mengenal juga namanya matriks identitas. Matriks identitas itu ditulis dengan angka 10 dan 01 ya. Matriks identitas 2 kali 2 penulisannya seperti begini ya adik-adik. Selain matriks identitas 2 kali 2 ada juga matriks identitas 3 kali 3. Oke, penulisannya seperti begini. Selanjutnya ada perhitungan matriks ya. Di dalam matriks kita mengenal adanya penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks ya.
Di dalam penjumlahan matriks, ingat penjumlahan matriks itu ordo matriks harus sama ya. Maksudnya ketika ordonya itu adalah 2 kali 2, maka yang satunya lagi ordonya harus sama. Jadi di penjumlahan matriks itu harus ordo yang sama ya. Contohnya ini adalah ordo 2 kali 2. Dan yang ini satunya lagi juga sama ya, ordonya sama. Penjumlahan matriks itu gampang saja ya, tinggal dijumlah posisi yang sama. Jadi misalnya 5. 1 berarti 5 tambah 1. Kemudian posisi yang sama itu juga ditambah, 0 ditambah 4. Kemudian posisi yang sama adalah min 1 dan 3. Min 1 dan 3 ditambah 2 dan min 2 juga ditambah. 2 ditambah min 2. Kemudian dijumlahkan saja. 5 tambah 1, 6. 0 tambah 4. 4. Ini 2 dan 0 ya. Jadi penjumlahan matriks itu hanya dijumlahkan posisi yang sama ya. Baris pertama ketemu baris pertama kolom pertama ya. Jadi posisi yang sama dijumlahkan. Untuk pengurangan matriks caranya sama, tinggal posisi yang tambah itu diganti jadi kurang ya. Jadi perhitungannya sama saja sebenarnya. Terus kakak tidak tuliskan contohnya lagi, kakak lanjut ke perkalian matriks. Untuk perkalian matriks itu harus bentuknya seperti begini ya. A kali B kali B kali C itu nanti hasilnya jadi A kali C. Jadi B-nya nanti dia coret ya, coret. Contohnya ini kakak contohkan ordo 2 kali 2 dan ordo 2 kali 1 ya. Ordo 2 kali 2, 2 kali 1 berarti nanti coret. Jadi ordonya hasilnya itu ordonya harus 2 kali 1 ya. Kita ambil yang depan sama yang belakang. Jadi ordo 2 kali 1. Oke. Jadi kakak contohkan untuk perkalian matriks. Adik-adik harus memahami bahwasanya untuk perkalian matriks itu adalah perkalian baris kali kolom ya, ingat ya. Perkalian matriks itu adalah baris kali kolom untuk perkalian matriks. Contohnya itu adalah 20 itu harus dikalikan, baris kali kolom ya, artinya 2 min 1 dikali 3, 4 ya. Jadi kakak tuliskan dulu 2 itu harus dikalikan 3 ya. 2 dikali 3 ditambah min 1 kali 4. Jadi yang baris dikali yang kolom, mendatar dikali yang tegak, di mana posisi yang baris pertama kolom pertama ketemu yang ini, yang 3 dulu, baru min 1 ketemu yang 4. Baru yang bawah 0 dikali mendatar itu dikali baris kali kolom juga, 0 dikali 3 ditambah 3 kali 4 ya. Jadi 0-nya ketemu 3, 3-nya ketemu 4. Tinggal kalian kasih kurung. Kemudian 2 kali 3 itu 6 ditambah min 4 ya. Kemudian 0 ditambah 12. Ini hasilnya adalah 2 dan 12 ya. Ini contoh perkalian matriks untuk ordo yang seperti begini ya. Berikutnya kakak akan contohkan perkalian matriks untuk ordo 2 kali 2 ya. Jadi di sini perkalian matriks yaitu simpelnya seperti perkalian matriks itu simpelnya ada baris dikali kolom ya. Jadi adik-adik kalau mau yang cara yang lebih cepat itu boleh adik-adik tulis dulu yang depannya dulu ya. Ini ya. Jadi 1 min 1 0 3 adik-adik tulis dulu. Kemudian tulis dulu 1 0 min 1 3, boleh penulisannya kayak gini dulu. Ini biar cepat ya, cara cepat ya. Kemudian ingat, perkalian matriks itu adalah ordo dikali baris dikali kolom. Baris dikali kolom. Berarti barisnya itu adalah 1 0 dikali 2 dan min 1. Ingat, satunya itu ketemu 2. Satunya ketemu 2. Kemudian 0-nya ketemu min 1. Baru lihat yang bawah. Hapus ya. Min 1 ketemu 2, kemudian 3 ketemu min 1. Nah, baru kita hapus ini. Baru 1 0-nya kembali kita lihat. Tapi kita lihat setelah itu kita lihatnya baris kali kolom ya. 1 0 dan 4 min 2. Berarti 1 dikali 4, 1 dikali 4, 0-nya dikali min 2.
Baru kita lihat yang bawah. Min 1 dan 3. Min 1 dikali 4. Min 1 dikali 4. 3-nya dikali min 2. Oke, tinggal adik-adik tulis saja jawabannya nanti 2. 2 tambah 0 ya. Kemudian min 2 tambah min 3. 4 tambah 0. Min 4. Min 4 tambah min 6 ya. Jadi jawabannya adalah 2 min 5. 4 min 10. Kira-kira seperti begini ya adik-adik jawabannya. Jadi perkalian matriks itu adalah perkalian baris dikali kolom. Intinya seperti begitu. Oke. Kemudian sifat perkalian matriks ya. Di dalam perkalian matriks memiliki beberapa sifat ya. Jadi sifat pertama itu adalah A kali B. A kali B tidak sama dengan B kali A ya. Jadi di dalam matriks itu beda sama perkalian yang biasa ya pada umumnya ya. Pada umumnya kan 2 kali 1 sama dengan 1 kali 2 ya. Jadi di matriks itu beda ya. A kali B tidak sama dengan B kali A. Jadi kakak ada contohkan A-nya dan B-nya itu udah kakak contohkan. Jadi perkalian A kali B itu kita tuliskan A-nya dulu, kemudian B-nya. Setelah itu kita masukkan ya. Perkalian A kali B seperti biasa, seperti yang tadi barusan kakak jelaskan. Perkalian matriks itu adalah perkalian baris dikali kolom. Jadi 1 dikali 2, 2 dikali 3, kemudian 3 dikali 2, kemudian 4 dikali 3. Kemudian kita lihat yang kanan, 1 dikali min 1, 2 dikali 0, kemudian baru kita lihat 3, 4 ya. 3, 4, 3 dikali min 1, kemudian 4 dikali 0. Baru kita dapat jawabannya nanti. Selanjutnya adalah B kali A ya. Jadi kalau B kali A kita tuliskannya B-nya dulu, baru A-nya. Kemudian kita kalikan. Kita kalikan, dapat jawabannya itu adalah beda ya. Jadi di sini bahwasanya terbukti bahwasanya A kali B itu tidak sama dengan B kali A. Karena hasilnya beda ya adik-adik. Sifat perkalian matriks berikutnya itu adalah perkalian identitas ya. Jadi sebelumnya kita udah bahas bahwasanya identitas itu adalah 1, 0, dan 0, 1. Di sini sifat perkalian matriks berikutnya yang nomor 2 ya. Jadi A dikali I itu sama dengan I dikali A dan hasilnya itu adalah A ya. Jadi kalau matriks itu dikali identitas, hasilnya adalah bilangan itu sendiri ya. Jadi 1, 2, 3, 4 kalau dikali matriks identitas hasilnya akan balik kembali matriks itu sendiri. Ya, adik-adik di sini kakak udah contohkan ketika dikali hasilnya akan balik ke matriks itu sendiri ya. Kemudian kalau dibalik identitas dulu baru dikali matriks A, jawabannya juga sama ya, akan kembali ke matriks itu sendiri. Sifat perkalian matriks berikutnya adalah sifat asosiatif, di mana A kali B kalau kita dalam kurung ya dikali C itu sama dengan A kali B kali C ya di dalam kurung ya. Sifat asosiatif adalah sifat yang kita kelompokkan ya, dikelompokkan kita tulis dalam kurung ya. Untuk sifat seperti ini nanti adik-adik boleh dicontohkan sendiri ya. Sifat perkalian matriks berikutnya itu adalah sifat asosiatif ya, di mana sifat asosiatif itu adalah sifat pengelompokan ya, di mana A kali B kali C itu sama A kali B kali C ya. Jadi kita kalau kelompokkan itu hasilnya akan sama ya. Jadi di sini adalah penulisannya A kali B dulu baru dikali C. Kalau yang kanan itu kita kerjakan B kali C dulu, kalau baru dikali A itu jawabannya akan sama ya. Yang kiri sama yang kanan itu jawabannya akan sama, tidak berpengaruh ya. Ini mirip dengan sifat perkalian pada umumnya ya. Kemudian sifat distributif. Sifat distributif itu artinya A kali B ya. Sifat distributif artinya kali masuk ya. A kali B kemudian A kali C ya. Jadi itu sama ya. Selain itu ada jika A sama dengan matriks persegi, maka A pangkat 2 sama dengan A kali A ya. Artinya matriks A pangkat 2 itu adalah matriks A kali matriks A. Jika matriksnya A pangkat 3, maka A pangkat 2 kali A. Kemudian
Pembahasan mengenai transpose, determinan, adjoint, dan inverse kakak akan bahas di video berikutnya ya. Adik-adik tetap tonton ya adik-adik. Terima kasih. Dan jika matriksnya A pangkat 4 sama dengan A pangkat 3 kali A ya. Oke.